Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan pertimbangkan dulu dengan baik-baik. Nah, ini pertimbangkan dulu dengan baik-baik. Apa maksudnya? Kalau kita tidak mempertimbangkan dengan baik lalu langsung ambil tindakan, itu namanya ceroboh, ya. Kondisi yang ceroboh dari orang-orang, bahkan dari orang percaya sekalipun, cukup sering loh kita jumpai dalam kehidupan ini. Kenapa tidak mau berpikir lebih jauh, tidak mau berpikir lebih dulu, tidak mau pertimbangkan, langsung ambil tindakan. Dan ini sering juga loh ya, lalu mengakibatkan atau menimbulkan hal-hal yang negatif, bahkan hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan buat dirinya. Ya, ini bisa terjadi karena itu pertimbangan dengan baik-baik sebelum kita memutuskan untuk mengambil sesuatu, ya. Kita perlu belajar untuk menghindarinya, ya, terutama dalam hal sebagai berikut yang penting sekali, ya. Yang pertama, kita harus pertimbangkan baik-baik sebelum kita berkata-kata atau melepaskan kata-kata. Ya, ini memilih perkataan. Jangan kita ceroboh, karena kita bisa saja mengakibatkan orang lain yang mendengar ini tersinggung, marah, atau merasa direndahkan, merasa dihina, merasa difitnah dan lain sebagainya. Akibatnya pertengkaran terjadi, perkelahian terjadi, permusuhan terjadi. Jadi harus kita pertimbangkan dengan baik dulu. Dalam milih kata juga gitu, bukan asal ngomong saja, ya. Dunia pun mengatakan hidup atau mati itu dikuasai oleh lidah, katanya. Kita tahu banyak sekali cerita-cerita bahkan di Alkitab, karena kata-katanya lalu kemudian menimbulkan perang dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu tahu. Jadi perlu berhati-hati. Kalau kita lihat berita-berita yang sekarang beredar, banyak sekali penganiayaan, ya, pembunuhan, ya, kejahatan-kejahatan kata orang yang terjadi. Kenapa? Karena sakit hati karena perkataan yang dilepaskan kepada dia. Nah, ini bahkan pembunuhan sudah terjadi, bahkan anak bisa bunuh orang tuanya. Bayangkan itu, anak bisa bunuh saudaranya juga hanya karena kata-kata yang dianggap menyakitkan hatinya. Untuk itu kita perlu belajar, ya. Kita belajar di Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan kalau tidak dipertimbangkan baik dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita dengan sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ini kalau tidak betul-betul dipelihara dengan baik, ya. Lalu ayat 9 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, tapi dengan lidah juga kita bisa mengutuki manusia yang diciptakan berupa Allah. Nah, ini jadi bisa berbuat baik, bisa berbuat yang tidak baik. Ini adalah yang kita bisa baca. Lalu kalau gitu, harusnya kalau kita mau berkata-kata, pikirkan dulu, pertimbangkan dulu baik-baik, ya. Apa pengaruhnya, apa akibatnya. Dan juga dari aspek-aspek yang lain. Kemudian kalau yang terpenting, minta dulu petunjuk Tuhan, bagaimana dan kapan dan apa yang harus disampaikan. Petunjuk Tuhan ada yang terbaik buat kita. Haleluya, ya. Lalu yang kedua, apalagi harus kita pertimbangkan dengan baik, ya, dalam kita memilih pergaulan. Karena pergaulan itu menentukan kebiasaan. Kebiasaan menentukan akhirnya pergaulan menentukan perbuatan, perbuatan bentuk kebiasaan, kebiasaan bentuk perilaku, perilaku bentuk karakter. Jadi kalau pergaulan tidak baik, terbentuklah karakter yang tidak baik. Walaupun pindah dari pergaulan itu, kalau sudah jadi karakter, sulit sekali untuk dirubah. Jadi perlu kita berhati-hati, ya. Pertimbangkan dengan baik dulu sebelum kita milih pergaulan. Dunia mengatakan, cara ini bercanda, ya, katanya, ada 9 pendeta lalu bergaul erat dengan satu penyamun. Tidak lama lagi berubah jadi 10 pendeta. Kenapa? Karena penyamunnya terpengaruh oleh 9 pendeta. Tapi sebaliknya katanya, ada satu pendeta, waduh, bergaul erat dengan 9 penyamun. Tidak lama lagi berubah jadi 10 penyamun. Nah, ini bercanda, tapi ya, kita bisa bayangkan dunia juga mengatakan demikian. Jadi itu pergaulan bisa membentuk seorang loh, ya.
membentuk perbuatannya, lalu perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi perilaku, perilaku jadi karakter, karakter menentukan kehidupan kita berikutnya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang harus kita pertimbangkan dengan baik dalam menyikapi masalah dan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, perlu kita pertimbangkan baik-baik. Jangan asal marah, asal sedih, asal putus asa. Tidak, pertimbangkan dengan baik ya. Kita baca Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan ada penolongku, aku tidak akan takut. Ini sikap yang kita ambil. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, karena dipertimbangkan dengan baik bahwa Tuhanlah penolong kita, maka kita tidak terlalu takut lagi ya. Jadi ini yang bisa kita baca dari firman Tuhan. Karena apa? Karena hidup ini penuh dengan masalah. Hidup ini penuh dengan persoalan. Hidup ini penuh dengan ancaman. Hidup ini penuh dengan penderitaan yang tak kunjung habis nanti sampai kedatangan Tuhan ya. Kalau kita ditimpanya kebetulan dan kita menyikapinya dengan salah, maka semakin beratlah keadaan kita, makin buruklah keadaan kita ya. Contohnya ada masalah, misalnya bahaya mengancam. Apakah kita bisa menyikapi dengan sederhana, dengan bijaksana? Apakah dengan ketakutan? Ya ini stres. Ataukah dengan mengandalkan Tuhan, mengimani janji-janjinya, ya akan menentukan bagaimana akhirannya. Jadi perlu kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, yang keempat, kita tidak mempertimbangkan, perlu kita pertimbangkan dengan baik dalam kita menggunakan ya, dan memanfaatkan berkat Tuhan yang diberikan pada kita. Perlu pertimbangkan dengan baik. Atau misalnya menggunakan uang lah yang dimiliki, yang diperoleh dan yang dihasilkan, perlu pertimbangan yang baik. Kalau tidak, kita bisa menjadi hanya mengikuti keinginan dunia. Amsal 28 ayat 20. Jadi pertimbangan dengan baik dulu. Sekalipun itu kelihatannya punya kita, tapi itu bukan punya kita. Itu titipan Tuhan buat kita. Kita adalah pengelola ya. Harus kita kelola dengan baik. Artinya kita pertimbangkan dulu apa yang kita mau gunakan. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kenapa bisa dipercaya? Karena bisa mengelola, menggunakan dengan baik menurut penilaian Tuhan, bukan menurut penilaian sendiri. Tapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Kenapa? Karena mau menikmatinya, menggunakannya untuk kesenangan dirinya sendiri. Jadi apabila berkat Tuhan, apabila harta, apabila materi yang diperoleh, dihasilkan dalam kerja, misalnya pun bisa bila digunakan untuk menyenangkan diri sendiri saja, tanpa pedulikan sesama manusia yang lain, atau untuk memuaskan keinginan dagingnya semata, atau hawa nafsu semata, bukan untuk mencari kesenangan Tuhan, perkenanan Tuhan, kemuliaan Tuhan, tapi untuk mencari, untuk pamer, untuk cari ketenaran dan lain sebagainya. Itu adalah namanya ceroboh sekali, dan Tuhan tidak akan memberkatinya ya. Bahkan Tuhan bisa menghabiskan ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, nah, bisa diambil oleh Tuhan. Nah, jadi yang keempat ini. Lalu yang kelima, kita pertimbangkan dengan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Kenapa? Karena dunia mengatakan dalam hidup ini manusia banyak sekali harus mengambil keputusan. Bahkan dalam sehari aja banyak keputusan harus diambil. Cuman memang ada keputusan yang tidak terlalu signifikan artinya bagi hidup kita. Misalnya mau berangkat ke kantor, buka lemari, itu kan ambil keputusan juga, baju mana yang aku ambil. Nggak bisa ambil sampai merem aja kan, nggak bisa. Tapi milih kan. Nah ini mengambil keputusan. Kalaupun misalnya itu kita anggap salah, nggak cocok dengan mau kita, itu bisa kita besok cari baju yang lain lagi, nggak masalah. Kenapa? Karena tidak signifikan. Atau kita masuk dalam food court misalnya, lalu ada makan boleh milih-milih sesukanya, kita pilih. Kalaupun yang kita pilih itu kurang enak nyatanya, ya sudah, lain kali jangan dipilih itu lagi, pilih yang lain lah. Nah ini pilihan atau keputusan diambil yang tidak terlalu signifikan hasilnya. Tapi ada juga keputusan yang kita lakukan, pilihan kita lakukan itu menghasilkan sesuatu yang sangat signifikan dalam hidup kita. Misalnya dalam memilih menganut kepercayaan mana. Nah ini percaya Yesus atau percaya siapa? Ini penting sekali. Sekali salah pilih akibatnya bisa fatal. Yang kedua, memilih pasangan. Kalau betul kita pilih pasangan dengan baik, kita pertimbangkan dengan minta petunjuk Tuhan, maka keluarga kita akan bahagia.
Tapi kalau hanya menuruti, wah dia cantik, dia gini, tapi kemudian materai sekali, ya mampus lah kalau gitu. Tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Karena apa? Tidak bisa dicerai, digantikan, tukar tambah, tidak bisa. Kita sebagai orang percaya tidak boleh bercerai, ya. Kalau orang dunia ya sudah nggak cocok cerai lah, cari bini baru katanya. Tapi kita orang percaya tidak ada seperti itu. Jadi sekali salah pilih, seumur hidup menderita. Sekali salah mengambil keputusan, seumur hidup akan tertekan. Berikutnya apa? Milih mantu. Nah ini, kalau salah milih mantu, anak kita akan menderita, cucu kita akan gak karu-karuan. Nah itu, pilihlah mantu dengan benar. Karena itu kita sebelum kita milih mantu, kita pertimbangkan dengan baik. Anak kita juga kita nasihati, sebelum kamu milih jodohmu, berdoa dulu pada Tuhan. Jangan asal mengikuti selera saja. Apalagi memilih mau kerja di mana, mau buka bisnis apa, mau masuk bisnis apa, ini juga harus kita pertimbangkan keputusannya dengan baik, dengan minta petunjuk Tuhan. Kalau tidak, ya modal kita habis semua. Baru saja buka, ya tutup lagi, kenapa bangkrut? Nah ini bisa gawat loh ya. Jadi perlu sekali kita mempertimbangkan dengan baik hal-hal paling tidak yang tadi saya ucapkan tadi. Dan biar hidup kita bisa berbahagia karena kita mengandalkan Tuhan selalu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama kepenuhan Roh Kudus yang luar biasa yang akan memimpin kita untuk mempertimbangkan sesuatu dengan baik. Dan itulah yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya.
dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang?